Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Surya Erlangga dari suryaerlangga.com. Di video ini saya akan menjelaskan ataupun mungkin juga memberikan wawasan untuk Anda yang sudah bermain Shopee Affiliate namun masih menggunakan cara-cara yang biasanya ya umumnya mereka masih menggunakan media sosial. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita bisa membangun sebuah website ya yang digunakan untuk melakukan promosi Shopee Affiliate ini. Dan memang tutorial ini tidak ditujukan untuk kalian para pemula yang biasanya masih hanya share menggunakan sosial media ya seperti Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, WhatsApp dan sebagainya. Karena memang di sini kalian minimal memiliki kemampuan untuk bisa membangun website menggunakan WordPress dan kemudian nanti dikombinasikan menggunakan plugin WooCommerce. Plugin WooCommerce sendiri ini adalah sebuah plugin di mana kita bisa membangun sebuah toko online di dalam CMS WordPress ya, yang sejatinya CMS ini biasanya digunakan untuk blogging, kegiatan ngeblog ya. Jadi ketika kalian membangun sebuah website dengan menggunakan WordPress, kemudian mengkombinasikannya dengan ataupun menambahkannya dengan WooCommerce, maka website ini akan menjadi sebuah toko online. Nah, kita memanfaatkan fitur itu untuk bisa kita berpromosi link affiliate Shopee menggunakan sebuah website. Jadi nanti jika kalian ingin menebar jaring yang lebih besar, maka kalian tinggal perbanyak ya post yang ada di website tersebut atau juga memperbanyak jumlah websitenya. Jadi disarankan untuk kalian yang mungkin masih belum memiliki kemampuan dalam membangun website, silahkan kalian bisa lihat di YouTube channel saya ini bagaimana tahapan-tahapan dari mulai menginstal WordPress ya sampai dengan melakukan pengaturan WooCommerce. Nanti kalian jika sudah berhasil melakukan pengaturan WooCommerce, kalian tinggal ikuti tutorial ini ya, karena mungkin ya yang belum memiliki skill dasar bagaimana membangun website menggunakan WordPress agak kesulitan menggunakan metode ini. Jadi silahkan kalian lihat di YouTube channel saya ya, saya sudah sediakan lengkap dari mulai instalasi awal sampai dengan pengaturan dasar dari WooCommerce sendiri. So, langsung saja silahkan simak video ini sampai habis, dan jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan drop di kolom komentar. Baik, di video ini saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa melakukan grabbing ya untuk konten yang nantinya kita akan import ke WooCommerce ya, website yang menggunakan plugin WooCommerce. Di sini kita akan menggunakan WooShopee ya. Kita akan menggunakan WooShopee. Jadi pada saat nanti Anda baru menggunakan WooShopee, maka Anda diharuskan untuk membuat template terlebih dahulu ya. Template ini yang nantinya akan mengatur bagaimana produknya atau deskripsi produknya akan tampil ya. Nah, di sini saya akan tunjukkan salah satu template yang saya gunakan ya, cukup simple sebenarnya, hanya seperti ini saja. Nah, di sini saya akan menggunakan template ini ya. Nah, nanti teman-teman akan lihat template bawaan dari WooShopee ya. Nah, di sini saya akan salin terlebih dahulu, saya akan simpan template dulu. Nah, kita akan kembali ke depan atau ke bagian index atau homepage dari tools WooShopee ini. Nah, kita akan buat template baru ya. Kita akan buat template baru di sini. Oke, kita akan masuk ke affiliate Shopee terlebih dahulu ya, karena nantinya kita membutuhkan ID affiliate. Nah, ini ya, ID affiliate. Nah, kita sudah siapkan. Kemudian kita akan buat template ya. Buat template baru artikel di sini. Nah, ini adalah tampilan template default ya yang disediakan oleh developer dari WooShopee ini atau Shopee Suite ya secara keseluruhan. Nah, jadi kalian nanti akan mendapatkan tampilan template seperti ini. Nah, hanya saja ya untuk menghemat di space ya di website yang nantinya akan kita impor, maka saya hanya menggunakan deskripsi singkat ya. Di sini saya akan hapus semuanya. Kemudian saya tampilkan sesuai dengan template yang saya gunakan. Di sini
kalian sebenarnya bisa mengeksplor ya, mengeksplor apa saja sih yang ingin ditampilkan nantinya di bagian bawah. Di sini ada kode-kode template artikel dan kegunaannya. Jadi ketika kalian ingin menampilkan ranking produk sesuai keyword, maka kalian menggunakan shortcode ranking seperti ini. Kemudian keyword untuk pencarian, kalian bisa gunakan keyword. Lalu nama atau judul produk, kalian tambahkan shortcode title seperti ini. Jadi kalian bisa explore ya. Seperti misalnya di sini kita ada galeri dan kemudian varian X, kemudian title, view ya, like dan sold. Nah, artinya di sini kita lihat ada title, view, like, sold. Kita akan lihat di sini ya. Ada galeri ya. Nanti dia akan menampilkan galeri gambar-gambar produk, kemudian like berapa kali dia si produk ini disukai oleh orang ya di Shopee. Kemudian ada view, berapa kali dia dilihat oleh pengunjung ya di Shopee. Lalu kemudian ada price ya. Di sini saya juga menggunakan price dengan cetakan tebal. Jadi di Shopee ini kalian bisa membuat template sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Bagaimana kalian ingin menampilkan deskripsi produknya. Kemudian di sini ada kode custom ya. Kode custom ini gunakan kode custom di template editor di atas untuk iklan, JavaScript, statistik maupun pixel dan lain-lain. Nah, jika kalian sudah mengatur ya di bagian bodinya, di bagian konten artikelnya ya, nanti yang akan tampil di WooCommerce, maka selanjutnya adalah ID affiliate. Nah, ID affiliate ini kita bisa dapatkan di bagian pengaturan akun ya di Shopee Affiliate Dashboard-nya. Kita tambahkan di sini. Lalu kemudian kalian bisa menambahkan tag link ya. Tag link ini berfungsi untuk mengidentifikasi dari mana ya, dari mana si klik ini berasal. Nah, kalian nanti bisa melihatnya di bagian dashboard Shopee Affiliate di bagian laporan klik ya. Nah, di sini ada pakai tag ya. Jadi si klik ini datang dari mana? Kita akan bisa melihat dari website mana saja. Nah, inilah fungsi dari tag link yang nantinya ketika kita bisa mengidentifikasi dari mana klik tersebut berasal, maka kita bisa mengevaluasi ya. Ternyata dari sini ini trafficnya cukup tinggi. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian bisa mengidentifikasi link mana ya yang ternyata memberikan traffic cukup banyak ke link affiliate kalian. Nah, di sini kalian bisa misalnya kemudian nanti websitenya apa ya? Websitenya kalian bisa tambahkan. Kemudian di bagian tag 3 ya. Nah, di tag 4, tag 5 kalian bisa ini sesuaikan sendiri. Apakah memang membutuhkan sampai di tag 5 atau hanya cukup di 3 tag saja. Jadi ini bisa kalian atur sendiri juga ya. Misalnya contoh ya. Contoh misalkan di sini kalian bisa menggunakan kategori. Kategori misalnya adalah alat pancing. Nah, ini kategori untuk produknya. Kalian bisa pakai spasi ataupun tidak. Nah, ini contoh ya. Jadi si ini ketika di tag 1 saya menggunakan kategori karena kalian bisa membuat website ini berdasarkan kategorinya. Oh, satu website ini kategorinya cukup ini. Nah, ini kalian bisa menggunakan tag link dengan cukup banyak ya, sampai 4 tag. Nah, 4 tag seperti ini. Nah, kalian bisa gunakan sampai 4 atau mungkin sampai 5 ya jika ingin membuat sebuah varian yang cukup panjang sehingga membutuhkan 5 tag. Kemudian template judul ya atau title artikel bisa divariasikan. Di sini saya cukup menggunakan title atau langsung nama produk di Shopee-nya. Lalu nama template, di sini kalian bisa atur sendiri ya penamaannya berdasarkan kebutuhan. Jadi nanti misalnya kalian promosi di TikTok di akun A misalkan, nanti bisa kita menggunakan nama template TikTok A, di mana di dalam TikTok A ini kategorinya adalah mainan anak, misalnya seperti itu. Jadi cukup lengkap pengaturannya ya untuk nama template. Kemudian di sini kita bisa tambahkan keywordnya ya. Keyword preview ini untuk melihat ya, melihat tampilan dari template yang sudah kita atur sebelumnya di bagian atas ini. Jika sudah, kalian bisa klik simpan template. Jadi jangan lupa ya, jangan lupa untuk mengganti ID affiliate
ya, karena di sini nantinya link affiliate tersebut tercatat ya. Jangan sampai menggunakan default dari Shopee ya. Nah, jika sudah, di sini kita bisa preview untuk melihat ya dengan berdasarkan keyword yang sudah kita atur, yaitu alat pancing. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi saya cukup menambahkan gambar besar, kemudian gambar kecilnya, lalu kemudian galeri atau variannya. Produk ini memiliki 7 varian, nah, seperti ini. Kemudian harganya berapa, lalu dia ada judul, telah dilihat, ya, disukai dan terjual. Oke, di sini sepertinya ada typo ya, kita perbaiki terlebih dahulu. Telah dilihat ya. Nah, seperti ini kita simpan. Kemudian kita preview ulang. Nah, kita sudah dapat tampilan dari produknya ya, tampilan kontennya. Nah, seperti itu untuk membuat template-nya ya. Untuk membuat template-nya jadi cukup mudah, kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Nah, di sini saya akan melakukan grab. Nah, di sini ketika kalian punya beberapa template, maka ini bisa diperbanyak ya template-nya. Dan kemudian masing-masing template dia punya folder tersendiri. Apa yang sudah dia grab menggunakan template-nya ini tersimpan di sini. Jadi kita bisa gunakan lagi ya, misalnya untuk website lain dengan kategori yang sama. Seperti itu. Kita bisa simpan di sini ya. Oke. Nah, kita grab lagi dengan template ini. Kita akan mulai untuk melakukan grabbing ya dengan template-nya. Nah, di sini saya akan menggunakan penawaran produk dengan kategori ya. Saya akan coba cari di kategori misalnya hewan peliharaan ya. Hewan peliharaan, kemudian grooming hewan. Saya akan coba cari. Di sini saya akan mencari dengan sortir filter ya, barang terjual. Kenapa? Karena psikologi dari konsumen di marketplace ya, biasanya mereka sebelum melakukan pembelian maka mereka akan melihat review terlebih dahulu. Jadi cukup penting untuk teman-teman pada saat menjual ya, maka meskipun komisinya besar namun ketika reviewnya tidak ada, kemungkinan untuk terjualnya menjadi lebih kecil. Nah, di sini saya akan coba cari ya. Oh, di sini ada apa yang ingin saya promosikan ya, kategori ya. Di sini kita akan cari sepertinya ini ya, termostat ya. Atau mungkin kita bisa pakai shampoo kucing. Nah, kita coba shampoo kucing ya. Shampoo kucing. Oke. Jadi tag postingan ini akan menjadi kategori di WooCommerce produknya. Nah, jadi kalian bisa menggunakan kategori yang bisa ditambah ya, artinya tidak hanya satu. Oke. Keywordnya shampoo kucing ini adalah dasar untuk melakukan grabbing di Shopee-nya. Buy button beli sekarang, oke. Jika sudah, kita klik buat artikel. Nah, kita tinggal menunggu saja ya, menunggu saja proses grabbingnya selesai. Jadi kadang bervariasi ya antara 30 sampai dengan 1 menit. Karena memang prosesnya untuk Shopee ini lebih lama dari tools yang tersedia di Shopee Suite lainnya. Karena memang dia harus nantinya ya si konten ini tersimpan oleh websitenya di WooCommerce ya. Jadi memang prosesnya lebih lama karena dia juga melakukan grabbing image. Oke, kita tunggu ya. Nantinya teman-teman melihat prosesnya di title bar seperti ini ya. Dia masih berputar seperti ini. Artinya dia masih melakukan proses. Tunggu sampai dengan prosesnya selesai. Oke. Kita sudah mendapatkan ya 121 post dengan waktu 58, sekian detik. Nah, di sini kalian bisa klik unduh. Nah, shampoo kucing ya. Kemudian kita simpan. Karena kita sudah mendapatkannya, kita sudah mendapatkan hasilnya, maka kita akan masuk ke bagian WooCommerce-nya ya. Kita akan masuk ke bagian WooCommerce, lalu
masuk ke bagian beranda. Masuk ke bagian beranda. Nanti akan ada opsi untuk impor, tambahkan produk ya. Tambahkan produk terlebih dahulu seperti ini. Kita klik untuk tambahkan produk, lalu impor via CSV ya. Nah, di sini kalian bisa mulai impor otomatis ya. Kita klik untuk pilih produk yang sudah kita grab ya. Di sini tadi ada shampoo kucing. Nah, ini ya. Kita sudah pilih filenya, kemudian klik lanjutkan. Oh ya, jangan lupa untuk melihat ukuran maksimum ya. Tapi saya yakin dari Shopee ini kalau misalkan teman-teman pakai template default dengan cukup panjang seperti tadi, tidak ada masalah ya. Cukup besar 64 MB. Kita klik lanjutkan. Nah, dia akan membaca bidang-bidang di CSV yang nantinya bisa kita atur ya. Tapi di sini kita tidak melakukan pengaturan apapun ya. Kita cukup klik jalankan pengimpor. Sedang mengimpor, produk Anda sekarang sedang diimpor. Jadi kita tunggu ya untuk proses impor produk ini. Dan memang untuk proses impor produk ini lebih lama dibanding pada saat melakukan grab produk. Nah, kita sudah melihat progresnya ya. Bar progresnya kita sudah melihat dia sudah jalan. Biasanya memang di awal dia cukup lama, nanti kemudian di bagian tengah dia cukup cepat. Jadi dengan menggunakan Shopee ini teman-teman bisa mendapatkan tambahan ya, tempat share link. Jadi banyak sekali ya yang memiliki problem di mana saya sudah share link di Facebook, di Twitter dan sebagainya. Ini punya kendala ya, tidak ada klik sama sekali. Kenapa? Karena memang pada saat kita melakukan sharing ya di Facebook terutama ya. Ini ketika kita melakukan post ya yang mengandung link, memang dia ada anggapan secara engagement dia kurang ya, interaksinya kurang. Jadi akan sangat ini ya, akan kurang menguntungkan bagi kita ketika kita fokus hanya share link di Facebook saja, karena interaksinya memang kurang ketika dia mengandung link tertentu, terutama untuk link affiliate juga. Nah, di sini kita sudah hampir 50% ya proses dari ininya. Jadi, oh ya, jangan lupa ya teman-teman, ketika menggunakan Shopee ini, kalian harus menambahkan plugin ya. Ini ya, disable real meme check ya. Kalian bisa install terlebih dahulu sebelum melakukan import produk ya. Jadi silakan gunakan plugin ini atau install ini terlebih dahulu. Jangan sampai dia impor, karena biasanya ketika kita lupa untuk instalasi plugin ini, maka dia tidak akan bisa import CSV ya. Restore the ability to upload non-image files in WordPress 471 dan 472. Please remove the plugin once WordPress 473 is available. Meskipun ya di sini saya menggunakan 592, tapi juga tetap tidak bisa mengupload ya di bagian WooCommerce-nya. Jadi pastikan untuk kalian menginstal ini. Oke. Kita masih tunggu ya di sini. Prosesnya masih berjalan. Mungkin ini sekitar 70% ya. Kita tunggu ya. Memang prosesnya cukup lama ya. Oke. Kemudian paling itu saja ya untuk plugin tambahan ya yang harus diinstal dalam menggunakan Shopee ini atau salah satu tools yang tersedia di Shopee Suite. Oke. Nah, kita sudah tunggu ya. Nah, ini sudah 90% kira-kira. Nah, oke. Di sini saya menggunakan Rank SEO ya. Rank SEO kenapa? Karena memang pengaturannya ya cukup lengkap dibanding dengan plugin lainnya. Meskipun plugin lainnya ketika kalian menggunakan, oke, sudah selesai ya. Impor selesai, 120 produk sudah diimpor. Nah, di sini kalian bisa klik lihat produk untuk melihat produk-produk yang sudah berhasil kita impor. Nantinya tidak semua ya,
tidak semua produk mungkin bisa diimpor karena suatu hal. Jadi nanti dia akan tampil ya. Ada 118 produk diimpor, 3 dilewati, seperti itu nanti ya. Nah, kita sudah mendapatkan. Kita akan lihat salah satu ya. Nah, jadilah seperti ini tampilannya. Kita bisa lihat yang lain ya. Nah, oke, kita sudah berhasil mengupload satu produk ya, satu kategori produk yaitu shampoo kucing. Nah, di sini nanti kalian bisa melihat folder ya, apa saja yang sudah di grab ya menggunakan tools WooShoppie ini. Jadi kalian bisa mengimportnya. Dan kemudian sedikit tambahan ya, ketika kalian mengimport ke WooCommerce ini, bahwa tidak setiap hari kalian bisa import ya. Sebenarnya karena memperhatikan dari sisi SEO tersendiri ya, jangan sampai kita terlalu aktif dalam mengimport. Karena apa? Karena pastinya secara logik manusia kita punya kemampuan untuk mempost dalam satu produk. Jadi kalau terlalu banyak biasanya secara SEO juga masih kurang ya, dianggap mencurigakan. Jadi kalian bisa mungkin setiap harinya 5-10 saja ya. Oke, itulah tadi tentang bagaimana kita menggunakan tools WooShoppie, salah satu tools bagian dari Shopee Suite. Terima kasih sudah menonton video ini. Like, komen, dan share agar lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari saya.